شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Utslu ma uhiya ilaika min kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita ungkapkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmatnya yang selalu dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa dapat hadir kembali di rumah Allah untuk siap-siap menegakkan salat zuhur waktu berjamaah di masjid dan didahului dengan kultum kuliah kajian lebih kurang 10 menit yang tema kaji kita membenteng diri dari perbuatan fahsya dan munkar dengan salat yang khusyuk. Kaum muslimin, di saat kita suasana Isra dan Mi'raj, di dalam kita memperingati Isra Mi'raj adalah kita mengambil hikmah pembelajaran terjadinya Isra kepada Nabi Sallam. Sebesar hikmah daripada Isra Mi'raj itu ialah hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi dalam perjalanan jauh itu ialah diterimanya secara langsung ibadah salat yang 5 waktu semalam. Nah, dengan menunaikan ibadah salat ini maka diharapkan manusia yang salat itu menjadi orang yang terbaik. Siapa orang terbaik? Yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan itu tegas dikatakan Allah. Untuk apa Allah perintahkan salat? Karena harus tahu kita tujuannya apa dan beribadah. Allah tegaskan ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita tidak mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan ibadah, kadang ibadah kita itu ya dianggap kalau tidak dihitung ya sia-sia gitu. Makanya perlu Allah tegaskan, untuk apa aku perintahkan kamu salat? Jawabannya ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Tegas Allah katakan, aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tunas, tegakkan salat. Apanya tegakkan itu? Tunaikan salat itu dengan ilmu pengetahuan, dengan memenuhi rukun dan syarat, dan memenuhi tentang tujuan daripada yang menegakkan salat. Apa tujuannya? Salat yang kamu tegakkan itu mampu tanha anil fahsya wal munkar.
salat yang kamu tegakkan itu, kamu bisa membentengi diri kamu tidak terjebak kepada perbuatan fahsya dan munkar. Begitu tegasnya. Pertanyaannya, saya sudah menegakkan salat atau belum? Dengan peringatan Isra Mi'raj kita menguji, mengevaluasi saya, Bapak, saudara-saudara semuanya sekarang ini. Kata Allah, kalau orang yang menegakkan salat itu benar menegakkan salat, berarti dia sudah terhindar, telah menghindarkan dirinya, mencegah dirinya tidak terlibat lagi di perbuatan fahsya dan munkar. Kalau masih melakukan fahsya dan munkar, apalagi disengaja, tidak merasakan apa-apa, itu kita belum mencapai syarat. Maka Allah tegaskan, kenapa belum bisa mampu salat? Salat yang bisa mencegah munkar itu, kata Allah, adalah salat yang khusyuk. Jadi khusyuk dalam salat adalah merupakan jiwa, roh daripada salat itu. Sesuatu yang bisa beraktivitas mencegah itu ialah orang yang mempunyai jiwa, salat yang mempunyai jiwa. Kalau rukun dan syaratnya mungkin kita sempurna, kadang-kadang rukun syarat juga belum sempurna. Itu mungkin berkenaan dengan tentang sah tidak sahnya salat itu. Tapi kalau khusyuk itu diterima. Kalau sudah rukun dan syarat dikatakan sah, belum tentu diterima. Karena syarat diterima itu adalah khusyuk. Itimah sempurna ya. Nah, khusyuk, berapa khusyuknya kita dalam salat? Dalam hadis sebutkan seberapa, mungkin hanya 10% katakan dalam hadis. 1/5, 1/3, 1/4, separuh kekhusyukan kita salat, sekedar itulah nilai ibadah salat kita. Kenapa dikatakan itu? Karena bergantung kepada kemampuan dia mencegah yang fahsya dan munkar, terletak pada kekhusyukannya dalam salat. Ayatnya tadi dikatakan siapa yang bisa mencegah fahsya dan munkar? Lanjutan ayat, wala zikrullahi akbar. Salat yang zikrullah itu yang khusyuk. Karena tujuan ada as-salah, aqimis salah li zikri. Salat untuk apa? Salat itu adalah kita setiap saat selalu bersama Allah. Sadar, zikir itu apa? Sadar penuh kesadaran itu hati. Kita selalu bersama Allah. Sadar penuh kita merasakan kehadiran Allah. Dan Allah menegaskan, kalau kamu sadar penuh kepadaku, fazkuruni azkurkum, itu sambutan dari Allah. Kalau kamu sadar penuh kepadaku, aku selalu bersamamu, muqarrabatullah, aku lebih merasakan dekat dengan kamu. Terasa kontak, baru terjadi wajilat qulubuhum itu. Terasa getaran jiwa itu. Kalau zikrullah itu benar. Untuk itulah salat melatih media untuk bisa khusyuk itu dengan bacaan zikir yang dipahami. Salah satu
jalan untuk khusyuk. Cobalah dari sekarang kita memahami bacaan yang dalam salat itu. Minimal yang sifatnya rukun salat, yang sifatnya bacaan. Tidak banyak doh. 5 saja rukun salat yang sifatnya bacaan. Membaca takbiratul ihram, membaca surah Fatihah, membaca tahiyat, membaca selawat, salam. Itu aja dihayati, dipahami. Luar biasa kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana sudah salat, itulah yang terbawa dalam kehidupan kita. Itulah yang tanha anil fahsya dan munkar itu. Semoga timbul kesadaran kita. Cobalah dari sekarang memahami. Orang tidak perlu pahami itu dong. Nampak itu salat, Allah kan tidak membebankan awak itu dong. Jadi menganggap sepele aja. Ya kalau Allah kita beribadah itu yang diridai Allah itu. Yang diridai Allah ialah salat yang khusyuk itu. Bukan salat hanya sekedar tegak ruku sujud selesai, ya selesailah. Akhirnya fahsya dan munkar tetap dikerjakan juga. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.